Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambon. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui
melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya
mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan,
dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52 tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52 tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian di antaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambon. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ania Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Korps Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui
melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya
mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrim Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan,
dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambon. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ania Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 seorang warga sipil bernama Ambotang 52 tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ania Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 seorang warga sipil bernama Ambotang 52 tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52 tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan OPM dengan TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melani Wanel tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan,
sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggamak ini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrim Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambon. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrim Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambon. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melani Wanel tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52 tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52 tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo. Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambon. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambon. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian di antaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52 tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrim Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui
melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya
mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah.
Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Korps Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo. Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban. 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan, TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1
1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan
menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir,
Ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025. Lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober. Dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke Kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri.
Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025.
Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta
jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab,
1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodap 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada
warga tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 WIB, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua.
OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober.
dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA,
Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada
Medan tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Virajaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua.
OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM SEBI Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar SEBI. SEBI mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober.
dan pembantaian wanita bernama Eni Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang openg. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Sukarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Maijen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops HBMA,
Letkol Infanteri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melani Wane tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara UPM Sebi Sambon mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Maijen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua. OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, Sebi adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan 1 kampung dengan penduduk 455.000 jiwa Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini, diharapkan Polres Yahukimo dan Polda Papua bisa menentukan cara bertindak komprehensif dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat, jelasnya. Sementara itu, dari Pegunungan Bintang, pasukan Komando Operasi Swasembada
warga tetap bertahan dan mulai memulangkan para pengungsi. Pasukan yang dipimpin Panglima Komando Operasi Swasembada Majen TNI Novi Rubadi Sugito ini menjadi garda terdepan mengamankan Pegubin. TNI melalui Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang telah memulangkan ratusan pengungsi ke kampung Pegubin dibantu Satgas Yonif Vira Jaya Sakti Pulang ke kampungnya. TNI dan Polri tengah berpikir menempuh jalur darat dan udara untuk memberikan pengamanan. Namun semua itu dibantah juru bicara OPM Sebi Sambom. Ia menuduh TNI melakukan serangan udara sehingga warga terpaksa mengungsi. Akibat serangan militer Indonesia dengan pesawat tak berawak atau drone, helikopter militer dan pesawat tempur Super Tucano, ujar Sebi. Sebi mengkritisi kebijakan Presiden Prabowo Subianto atas pengerahan pasukan dan mendesak Dewan Keamanan PBB mengunjungi wilayah perang Papua. Kami tegaskan kepada Presiden RI bahwa 36 komando daerah pertahanan di seluruh tanah Papua siap melakukan pertempuran. Marwah OPM runtuh, markas demi markas dikuasai aparat, rakyat Papua sambut damai. Upaya penegakan hukum yang digencarkan aparat keamanan, APKAM, di berbagai wilayah Papua kian membuahkan hasil nyata. Sejumlah markas kelompok bersenjata Organisasi Papua Merdeka, OPM, berhasil direbut dan kini berada di bawah kendali TNI Polri. Keberhasilan ini menandai titik balik besar dalam upaya pemulihan keamanan, sekaligus memperlihatkan semakin runtuhnya marwah dan pengaruh OPM di tanah Papua. Informasi yang dihimpun menyebutkan, operasi gabungan yang berlangsung beberapa pekan terakhir berhasil menembus dan menguasai basis OPM di wilayah Pegunungan Bintang, Intan Jaya, hingga Puncak. Salah satu markas utama di Kampung Soanggama kini telah dijadikan pos taktis TNI guna menjamin stabilitas dan perlindungan bagi masyarakat sekitar. Dan Satgas Media Koops Habema, Letkol Infantri Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa lokasi tersebut selama ini digunakan kelompok OPM sebagai pusat perencanaan serangan terhadap aparat dan warga sipil. Kami menetapkan salah satu pos OPM di wilayah Soanggama sebagai pos taktis TNI. Tujuannya agar keamanan masyarakat dapat terjamin, dan wilayah ini tidak lagi menjadi sarang kelompok bersenjata, ujar Iwan dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 24 Oktober 2025. Pasca dikuasainya markas-markas strategis, sebagian besar anggota OPM dilaporkan kehilangan arah dan tempat berlindung. Sebagian diantaranya bahkan menyerahkan diri kepada aparat, menyatakan penyesalan, dan kecewa terhadap pimpinan mereka yang melarikan diri. Aparat gabungan TNI Polri melakukan pengejaran terhadap para pelaku penembakan warga sipil di DKI. Pasukan elit dari Kodam dan Brimob turun, melakukan patroli dan mengamankan lokasi di Yahukimo. TNI dan Polri mengecam tindakan OPM yang kini menyerang guru, tenaga kesehatan, dan membakar gedung sekolah. Total 6 bulan terakhir, ada 34 korban baik dari aparat maupun menjadi korban OPM di wilayah Yahukimo. Sebab, 1 bulan terakhir, ada 11 korban, 1 anggota TNI dan 10 warga sipil. Berdasarkan catatan, OPM dengan bangga dan bertanggung jawab menembak seorang prajurit TNI di wilayah Yahukimo, Selasa 7 Oktober 2025, lalu menyerang guru Melaniwannya tanggal 10 Oktober, dan pembantaian wanita bernama Ani Armianti 40, pemilik warung, di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Adapun pada Sabtu malam 18 Oktober tahun 2025 sekitar pukul 19.55 menit, WIT, seorang warga sipil bernama Ambotang 52, tewas diserang OPM. Dari hasil penyelidikan awal, pelaku diduga merupakan simpatisan kelompok kriminal bersenjata KKB, Kodam 16 Yahukimo. TNI dan Polri menurunkan pasukan khusus memburu anggota POM Yahukimo. Bahkan juru bicara OPM Sebi Sambom mengatakan TNI juga melakukan serangan udara, mengerahkan drone tempur dan helikopter dan drop pasukan. Kami minta kepada Presiden Prabowo dan Panglima TNI untuk tidak melakukan serangan udara. Kami siap perang terbuka di darat, jelasnya. Kepala Operasi Damai Kartens, Brigjen Pol Faizal Ramadhani membantah pernyataan Sebi. Pihaknya mengutuk keras tindakan tersebut dan menegaskan aparat gabungan sedang melakukan penyelidikan intensif guna mengungkap pelaku serta jaringan yang terlibat. Sementara itu, pihak TNI menurunkan pasukannya ke Yahukimo untuk melakukan pengamanan. Pangdam Cendrawasih Majen TNI Amrin Ibrahim mengatakan, TNI komitmen menjaga dan melindungi warga Papua.
OPM terguncang, jet dan heli tempur. TNI serbu jalur neraka, SEBI adukan aparat ke PBB. Analisa dan evaluasi dilakukan aparat TNI dan Polri terkait jalur neraka dan medan terjal Pegunungan Bintang dan Yahukimo yang dikuasai OPM. Sebab dua wilayah yang menjadi basis OPM itu berdekatan secara geografis, namun sulit dijangkau lewat darat. Namun TNI Polri tak bisa menunda, karena 41 orang tewas akibat serangan OPM di dua zona hitam dan kerap dijuluki jalur neraka. Kondisi Yahukimo diungkap Kepala Bidang Humas Polda Papua, Kombes Cahyo Soekarnito bahwa dengan luas wilayah 17.152, 51 distrik, 517 desa, dan satu kampung dengan penduduk 455.000 jiwa, Yahukimo sulit dijangkau. Dari seluruh wilayah tersebut, hanya 2 distrik yang bisa dijangkau lewat transportasi darat, sedangkan selebihnya hanya bisa ditempuh melalui jalur udara. Hanya dilayani oleh 1 Polres dan 2 Polsek, ungkap Cahyo dalam keterangannya, Jumat tanggal 24 Oktober tahun 2025. Kondisi inilah yang membuat Polda Papua melakukan penanganan khusus. Dengan hasil analisa dan evaluasi ini,